Pemodelan di jendela 3D, tool Styline versi 6.1. Kami memiliki tool baru untuk mengedit produk di jendela 3D. Ini adalah tool dari grup edit Styline. Saya memiliki proyek yang sedang dikerjakan, tetapi sekarang saya tidak lagi membutuhkannya. Jadi saya akan menghapus semuanya dan avatar dari yang sebelumnya tetap ada. Di sini saya akan menambahkan avatar lain. Buka folder dengan avatar wanita dan juga pilih avatar standar. Menggunakan Add to Workspace, saya menambahkannya. Periksa apakah Add ada di parameter. Dan juga atur shift sepanjang sumbu X sehingga avatar berdiri pada jarak satu sama lain. Selain itu, menggunakan gizmo, Anda dapat memindahkan avatar A sedikit agar tangan tidak berpotongan di avatar. Dan sekarang saya masih membutuhkan produk untuk bekerja. Saya akan menambahkan t-shirt wanita dari folder garment standar. Klik dua kali pada file ini dan file t-shirt ditambahkan ke saya ruang kerja untuk penulis kedua. Tambahkan t-shirt yang sama persis menggunakan Add to Workspace, periksa apakah saklarnya aktif, dan saya juga mengatur shift yang sama seperti yang saya atur untuk avatar saya. Karena saya juga memindahkan avatar, saya perlu lakukan hal yang sama untuk t-shirt. Saya sudah punya ada dua produk, sehingga akan ada lebih banyak ruang untuk mendemonstrasikan kerja tool. Saya juga akan menyiapkan t-shirt saya. Saya akan menghapus bagian leher, karena menurut saya lebih baik menyelesaikannya nanti jika diperlukan. Dan saya juga akan menghapus titik-titik yang ada di jahitan samping. Selain itu, saya akan menghapus semua baseline dari detail yang ada di sini. Saya melakukan ini dengan bantuan menghapus semua baseline. Dan untuk salah satu t-shirt, saya akan menghapus pengeditan simetris dari detail depan dan belakang. Saya lakukan ini dengan bantuan remove link editing, sehingga pola t-shirt saya memakan lebih sedikit ruang di jendela 2D. Saya akan menempatkannya seperti ini, yaitu satu t-shirt di atas yang lain, dan itu akan lebih mudah untuk melihat mereka seperti itu. T-shirt standar ini sudah dijahit, dan saya mensimulasikannya di avatar. Sekarang saya siap untuk pergi. Ada 4 tool dalam grup ini dan kita akan mulai dengan tool edit garis gaya atau edit style line. Saya mengaktifkannya dan kemudian di jendela 3D saya harus memilih produk mana yang akan saya kerjakan. Saya klik kiri pada produk yang saya butuhkan agar program mengerti bahwa saya akan mengedit sekarang. Produk kedua sementara menghilang sehingga jangan bingung dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Semua garis jahitan produk aktif, kami menjadi hitam dan terlihat jelas, serta titik sudut menggunakan tool kami dengan tombol kiri mouse. Kami dapat mengambil dan menyeret, memindahkan titik dengan cara ini. Membuat perubahan pada kontur bagian, sedangkan di jendela 2D, kita dapat mengamati perubahannya. Saya akan memperdalam leher t-shirt saya dari semua sisi. Karena saya memiliki produk dengan koneksi simetris. Bagiannya terhubung secara simetris. Lalu paruh kedua berubah di saat yang sama. Saya melakukan hal yang sama di belakang. Juga saya ingin mengubah tepi bawah karya saya dengan memindahkan titik tengah depan dan belakang lebih rendah. Dan saya berakhir dengan desain ini. Hal yang sama dilakukan dari belakang. Saya mengamati semua perubahan di jendela 2D yang terletak di dekatnya. Sekarang saya ingin melakukan perubahan pada t-shirt. Kedua, untuk bekerja dengan t-shirt kedua, saya beralih sementara ke tool pilih pindah. Kedua t-shirt muncul. Dan sekarang saya memilih tool styline lagi dan klik sekarang pada yang kedua kaos. T-shirt kedua yang saya miliki tanpa pengeditan simetris di bagian depan dan belakang. Jadi saya bisa membentuk asimetri di sini. Katakanlah di leher, selain memindahkan titik dengan tool ini, juga memungkinkan Anda untuk mengubah kelengkungan kontur bagian.
Untuk ini saya mengambil tombol kiri mouse di beberapa tempat garis saya dan saya akan menariknya, mengatur kelengkungan yang dibutuhkan. Pada saat yang sama, saya akan mengikuti tindakan saya di jendela 2D. Karena saya tidak memiliki sambungan simetris di t-shirt ini, di leher saya dapat mengubah setiap baris secara terpisah dan mandiri. Sekarang saya akan kembali ke t-shirt pertama dan mengedit kelengkungan konturnya juga. Saya beralih ke pilih Move, lalu pilih Edit Style Line lagi, dan pilih t-shirt pertama. Karena bagian saya dari bagian terhubung dengan pengeditan simetris, perubahan saya segera diulang di setengah lainnya. Saya mengingatkan Anda bahwa di jendela 2D pada pola kami mengontrol proses kami. Pada kenyataannya, dengan tool ini, ketika mengubah kelengkungan garis, kami mengubah posisi pegangan kurva Bezier. Dan dengan demikian, mengontrol kelengkungan ini. Tool berikutnya dalam grup ini adalah tool garis gaya skala atau Scale Style Line. Saya memilihnya dan ketika bekerja dengan tool ini, kita juga perlu memutuskan produk mana yang akan kita kerjakan. Memilih t-shirt nomor 1. Tool ini memungkinkan kita untuk ubah panjang garis secara detail. Skalakan jika kita perlu mempersempit atau memperluas produk di sepanjang beberapa kontur. Gunakan tool ini, saya akan bekerja dengan selongsong. Jadi di jendela 2D saya pindahkan lebih dekat. Arahkan tool ke kontur lengan bawah saya. Tahan tombol kiri mouse dan lihat panduan. Seperti itu ketika saya menggerakkan mouse di sepanjang itu. Saya melihat bahwa kontur berkurang atau bertambah. Saya memilih opsi yang saya butuhkan. Dalam hal ini saya ingin menambah, memperluas, dan lepaskan tombol mouse. Dengan t-shirt saya melebar ke bawah. Setiap kali membuat perubahan seperti itu, lebih baik memulai simulasi lalu berhenti dan melanjutkan. Saya melihat bahwa saya telah memperluas lengan saya terlalu banyak. Saya ingin kurangi sedikit. Saya lakukan ini. Saya cubit tombol kiri, tombol mouse, dan sedikit mengurangi kontur. Setelah itu saya memulai dan mengatur simulasi lagi. Sekarang saya akan mencoba bekerja dengan t-shirt kedua. Beralih ke Select Move, lalu pilih Tool lagi, dan pilih t-shirt kedua. Di sini saya ingin memperluas garis bawah produk saya. Saya klik dengan tombol kiri mouse kira-kira di tengah depan, dan lihat ke arah mana saya mendapatkan ekspansi. Ekspansi dan liburan, jalankan simulasi dan evaluasi hasilnya. Di sini Anda bisa meluruskannya sedikit. Saya melakukannya dengan gerakan pilih, dan begitulah yang cocok untuk saya. Kami kembali bekerja dengan tool Scale Style Line, dan kami akan terus bekerja dengan t-shirt kedua untuk saat ini. Saya ingin menunjukkan bahwa kami dapat memperluas produk kami tidak hanya ke segala arah dengan mengklik secara merata kira-kira di tengah bagian, tetapi kami dapat melakukannya lebih dekat ke jahitan samping, yaitu memperluas ujungnya ke satu arah, mendapatkan asimetris jika saya menggerakkan mouse saya lebih dekat ke jahitan samping. Saya melihat panah jika Anda mengklik kiri padanya dan menyeretnya. Maka dalam hal ini produk hanya akan mengembang dalam satu arah. Saya mendapatkan sisi yang memanjang dan lihat caranya terlihat di jendela 2D. Menggunakan Ctrl Z, saya akan membatalkan perubahan ini, karena ini tidak termasuk dalam rencana saya, dan saya juga ingin menunjukkan bahwa dengan tool ini kami dapat memperpanjang
dan memperpendek potongan bagian lainnya, tidak hanya kontur bawah. Untuk ini kami memilih jahitan apapun, jepit dengan tombol kiri mouse, dan pendekkan atau panjangkan bunga lili. Dalam hal ini saya memiliki jahitan samping. Saya menahan tombol kiri mouse kira-kira di tengah jahitan samping, dan saya dapat menambah atau mengurangi panjangnya. Tetapi memperhatikan bahwa kontur lain yang terkait dengannya, misalnya lubang lengan juga berubah. Itu tidak cocok untuk saya. Jadi dalam hal ini saya mengarahkan mouse ke bawah, ke garis bawah. Saya melihat, panah, dan menahannya. Dalam hal ini saya hanya akan mengubah ukuran garis saya dalam satu arah. Saya ingin mempersingkat jahitan yang satu ini. Lakukan ini, lepaskan tombol kiri mouse, dan dapatkan hasil ini. Lubang lengan tetap tidak berubah. Jika saya ingin bekerja dengannya, maka di kasus ini, saya harus menggerakkan mouse lebih tinggi ke bagian atas jahitan samping saya. Dan perubahan yang sesuai sudah ada di sana. Pada kenyataannya, sekarang saya segera mengubah panjang jahitan samping, baik di rak maupun di belakang. Tetapi jika saya ingin mengubah salah satu detail ini secara independen dari yang lain, ini juga bisa dilakukan. Untuk ini saya tidak boleh mengklik jahitan dan menahannya, tetapi cukup buat satu klik dan lepaskan. Saya memiliki garis berwarna yang memungkinkan saya untuk memilih bagian mana yang ingin saya ubah. Selain itu, kami memiliki 3 garis hitam dan kami memilih garis yang ada di bagian yang kita butuhkan dalam hal ini. Saya memilih garis yang ada di bagian belakang, dan karenanya saya sekarang mengubah jahitan samping belakang. Saya akan mempersingkatnya, dan pada saat yang sama saya mendapatkan ini hasilnya. Saya mendapatkan perakitan karena fakta bahwa bagian rak tetap tidak berubah, dan bagian belakang dipersingkat di sepanjang jahitan samping, tetapi diperpanjang di sepanjang lubang lengan. Perubahan seperti itu tidak termasuk dalam rencana saya. Jadi saya tekan Ctrl Z dan tinggalkan pilihan sebelumnya. Tool selanjutnya di grup ini adalah tool Move Style Line atau memindahkan garis style. Dengan tool ini, kita bisa memindahkan kontur detailnya, misalnya pada kaos nomor 2. Saya ingin memindahkan tepi bawah ke bawah untuk mendapatkan gaun. Pilih t-shirt ini, pindahkan tool ke kontur bawah, dan saya klik dengan tombol kiri. Saya tahan di sepanjang panah tampilan ke bawah sehingga detail saya memanjang, dan saya mendapatkan hampir gaun. Tunik seperti itu. Untuk mendapatkan gaun, Anda perlu memperpanjangnya lagi. Setiap kali setelah memanjang, saya menjalankan simulasi sehingga produk disimulasikan normal pada avatar. Sekarang pergi ke t-shirt nomor 1 dan bekerja dengannya sedikit. Pilih ini t-shirt, dan di sini saya ingin memanjangkan lengan. Klik, cubit dan tarik dalam beberapa langkah setiap kali saya menjalankan simulasi. Saya memperpanjang lengan saya dengan panjang yang saya butuhkan. Menjepit, menarik, melepaskan, simulasi, menghentikan simulasi dan memperpanjang lagi. Tool ini juga memungkinkan Anda untuk memindahkan jahitannya. Misalnya Anda dapat bergerak sedikit, saya mengkliknya. Menahannya dengan tombol kiri mouse, dan memindahkannya dengan cara yang sama. Sementara saya melihat di jendela 2D bagaimana detail, ginjal, dan punggung saya berubah dalam kasus ini. Ketika itu cocok untuk saya melepaskannya dan jahitan ditransfer sedikit ke depan. Sehingga kita dapat melakukan dengan jahitan apapun, secara umum di antara bagian-bagian. Mentransfernya ke tempat yang kita butuhkan. Kita juga dapat mentransfernya tidak hanya sepenuhnya, tetapi hanya dari satu sisi. Untuk ini Anda perlu menunjuk agar panah muncul ke arah yang benar. Secara umum saya sarankan Anda bereksperimen dengan tool ini.
Dan tool terakhir dalam grup ini adalah tool menggambar garis gaya atau Draw Style Line. Dengannya kita bisa membedakan garis-garis pada detail produk. Sepanjang itu akan segera dibuat potongan. Pada t-shirt ini saya akan membuat garis-garis vertikal di tengah depan dan belakang. Klik di titik awal, lalu klik kiri juga di akhir. Dalam hal ini, tool saya salah berfungsi. Tetapi kami melihat bahwa potongan masih dibuat. Namun ini tidak cocok untuk saya. Jadi saya batalkan dengan Ctrl Z dan coba dari bawah ke atas. Klik ke bawah, klik ke atas, dan sekarang garisnya seperti yang saya inginkan. Vertikal yang sama, saya akan membuat potongan di bagian belakang juga. Sekarang kita akan membuat beberapa garis horizontal lagi. Kita bertindak sesuka kita. Dan mengamati semua perubahan kita di jendela 2D. Saya juga akan membuat garis di bagian belakang. Saya memiliki titik yang dapat saya arahkan, dan ini membuat pekerjaan lebih mudah. Sekarang, detail t-shirt saya dipotong menjadi potongan yang lebih kecil, dan saya juga ingin membuat potongan pada gaun kedua juga. Jadi saya beralih untuk memilih gerakan dan kemudian memilih menggambar garis bintang lagi. Dan memilih gaun kedua. Dalam hal ini saya berakhir dengan produk yang disimulasikan sehingga Anda tidak dapat mengenai jahitan samping dengan tepat. Jadi saya menjalankan simulasi untuk meluruskan gaun saya. Dan mendapatkan akses yang lebih baik ke jahitan samping. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui cara kerja tool, kita dapat melanjutkan memodelkan produk kita. Memilih tool sesuai kebutuhan dan melakukan perubahan yang diperlukan. Bereksperimen, mencoba, untuk lebih memahami cara kerja tool ini. Saya akan membuat beberapa perubahan. Anda dapat membuat jika Anda menginginkannya sendiri. Sesuai selera Anda. Dan tentu saja jika sesuatu tidak berhasil dengan bantuan tool ini, maka kita selalu dapat melakukannya di jendela 2D dengan tool pengeditan biasa atau tool menggambar untuk produk, yang juga telah kita pelajari. Secara umum, saya percaya bahwa tool menggambar untuk avatar dan produk, serta tool dari grup garis gaya, pasti dapat memfasilitasi pekerjaan membuat produk.
Namun saya percaya bahwa sangat penting untuk mengontrol pola ini nanti di masa depan. Jendela 2D dan bawa ke jendela yang benar jika perlu, terutama dalam hal membuat produk nyata. Saya selesai bekerja dengan tool dan merapikan jendela 2D untuk melihat di mana bagian saya dan memahami di mana semuanya. Pada prinsipnya, saat ini semua cocok untuk saya. Satu-satunya hal yang saya ingin membuat produk saya sedikit lebih spektakuler. Saya akan mentransfernya ke jarak partikel 5, sehingga rakitan terlihat lebih realistis. Dan saya juga ingin melihat bagaimana gaun ini akan lihat dalam warna lain. Jadi saya akan mengubah warna kain yang ditetapkan untuk mereka. Dan saya mungkin akan membuat gaun kedua kombinasi. Pilih beberapa detail dan menetapkan kain hitam untuk mereka dan mendapatkan opsi ini.